Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Aimana Bari, kelas 9A nomor absen 12. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang jual beli, khiyar, kirat, dan riba. Yang pertama, materi jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa yaitu tukar menukar secara mutlak. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul. Dasar hukum jual beli. Hukum jual beli adalah mubah atau yang artinya boleh. Adapun dasarnya tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Contohnya yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat nilai tukar pengganti barang, dan ucapan serah terima antar penjual dan pembeli. Syarat jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli. Untuk syarat penjual dan pembeli ada 4. Yang pertama, kedua belah pihak harus balik. Yang kedua, keduanya berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros. Dan yang keempat, bukan paksaan. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah syarat barang jual beli. Untuk syarat barang jual beli terbagi menjadi 5. Yang pertama, barang harus ada saat terjadi transaksi. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan secara berupa harta yang bermanfaat. Yang ketiga, barang itu suci. Yang keempat, milik penjual. Dan yang kelima, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Yang ketiga, alat tukar menukar barang. Untuk alat tukar menukar barang, syaratnya terdapat menjadi 3. Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak serta jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang dan barang, tidak boleh diharamkan. Kemudian yang terakhir ada ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau juga berbentuk tulisan seperti kwitansi, nota, dan lain-lain. Macam-macam jual beli. Jual beli dilihat dari segi hukumnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jual beli yang sah. Jual beli yang dibolehkan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam. Kemudian yang kedua ada jual beli terlarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Antara lain adalah jual beli barang haram, jual beli sperma hewan, dan juga jual beli barang yang belum dimiliki. Yang ketiga ada jual beli yang sah tapi dilarang agama. Jual beli adalah jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena adanya suatu sebab yang tidak baik. Contohnya jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat, jual beli dengan niat menimbun barang, dan juga jual beli dengan cara mengecoh. Lanjut pada materi khiyar. Pengertian khiyar menurut bahasa artinya memilih antara 2 pilihan, sedangkan menurut istilah ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Untuk dasar hukum khiyar adalah mubah. Adapun dasarnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis, adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kemudian ada khiyar syarat, adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama berlaku selama 3 hari 3 malam yang sepi mulai sejak terjadinya akad. Yang kedua, jika masa khiyar telah lewat maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Kemudian yang keempat, syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Yang ketiga ada khiyar aibi. Khiyar aibi adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Adapun syarat barang disebut cacat antara lain, yang pertama cacat barang yang dimiliki merupakan hal penting. Yang kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan, dan yang ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Yang keempat ada khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Pengertian ru'yah dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya.
Lanjut pada hikmah-hikmah khiyar, yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara dua belah pihak. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela sama rela antar penjual dan juga pembeli. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Lanjut pada kirat. Pengertian kirat dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib menyatakan, kirat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dan dana sebagai modal usaha di mana keuntungannya dibagi antara keduanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Dasar hukum kirat. Kirat hukumnya adalah mubah, adapun dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, rukun dan syarat kirat. Rukun dan syarat kirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik modal dan pengelola modal. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela dan amanah. Kemudian ada modal usaha. Modal usaha ini bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Yang ketiga, terdapat jenis usaha. Kemudian yang keempat, keuntungan. Yang kelima, ijab kabul. Untuk ijab kabul harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Yang keempat, larangan bagi orang yang menjalankan kirat. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Kemudian yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Lanjut pada bentuk-bentuk kirat. Yang pertama, bentuk kirat sederhana. Kirat seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil. Sistem ini sudah berlangsung sangat lama. Kemudian pada bentuk kirat modern yang kedua. Bentuk kirat ini dapat ditemui dari banyaknya orang menabung di bank syariah. Lanjut pada beberapa ketentuan dalam kirat. Yang pertama, agar pelaksanaan kirat dapat berjalan sukses, diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya dan bertanggung jawab serta profesional. Kemudian manfaat kirat, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah menggalang dan memperkuat ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian ada memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Dan juga mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Lanjut pada materi riba. Pengertian riba secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu pihak yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba. Riba secara tegas dinyatakan haram. Hukum ini berdasar dari salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang sama pada juga dalil pada jual beli, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jenis-jenis riba dalam fikih muamalah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada riba fadli, yaitu menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan dalam ukurannya di sini. Yang kedua, riba kardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang ketiga, riba iad, yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Yang keempat ada riba nasiah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dilambatkan. Lanjut pada cara menghindari riba. Dalam jual beli, riba dapat dihindari dengan yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu yang pertama serupa timbangan dan banyaknya, yang kedua tunai, dan yang ketiga terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis. Yang kedua,
menjual sesuatu yang berlainan jenis, yaitu ada 2 syaratnya, yaitu tunai dan juga serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Lanjut, dalam kehidupan sosial, yang pertama ada membiasakan hidup sederhana, yang kedua menghindari kebiasaan berhutang, yang ketiga bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan, yang keempat bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam. Lanjut ke hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, menimbulkan permusuhan antar pribadi. Yang ketiga, menumbuhkan mental pemboros. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah. Yang kelima, mengarahkan untuk mengembangkan harta dalam mata pencaharian yang bebas dari penipuan. Yang keenam, menjauhkan dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.